itu lebih ke cara pikir, cara pemikiran. Yang K212 nya itu nilai peran ya. Nilai peran, iya. Jadi peran guru sebagai guru, peran sebagai dibuka tuh, itu siapa dulu, bapak tuan rumah dulu lah. Itu Nopi sama bapak dulu yang dibuka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama menaikkan ucapan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Kemudian juga salam dan salam kita berikan kepada semua kita berusaha Muhammad Allah yang sama-sama kita hormati Ibu Mela yang sebagai sekarang merupakan pengajar praktek pada kegiatan kita hari ini. Kemudian yang sama-sama teman-teman juga Mas Rizky yang sekarang sebagai CCP-nya. Kemudian Bapak Ibu keluarga besar SSN ini juga berkumpul. Pada kesempatan hari ini kita ada sebuah acara yang kedua ke Bapak Menteri Rizky sebagai calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Bandung. Pada kesempatan ini pada angkatan ke-11 kita memiliki tiga orang calon guru penggerak, Pak Menteri, Bu Ganti, sama Bu Fitria. Ini merupakan salah satu program dari teman-teman itu penampilan. Ini merupakan penampilan yang kedua. Sekarang kita akan berbahas tentang visi dan peratasan perubahan guru penggerak. Nah, ini akan diadakan diskusi antara calon guru penggerak dengan guru-guru yang berada di sekitar kita. Mungkin saya tidak akan bisa banyak bicara tentang calon guru penggerak, karena saya sendiri pada angkatan sebelumnya itu sudah sempat mau mengikuti program calon guru penggerak. Cuman kebetulan pas deadline-nya mau mengumpulkan isinya itu 1 jam sebelum itu nggak tahu ada yang atau gimana gitu ya. Jadi setelah itu belum sempat lagi untuk mengikuti calon guru penggerak. Tapi kami dari sekolah itu sangat menanggapi secara positif program guru penggerak ini, karena kita yakin program yang dibuat oleh Kementerian ini merupakan program yang istilahnya tidak main-main, karena mereka menggunakan dana yang banyak untuk mereka juga ingin mendapatkan hasil yang sangat bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan, kemajuan sekolah kita ini. Karena ini merupakan salah satu program untuk transformasi pendidikan Indonesia dan tempat supaya lebih cepat lagi berkembang.
Memang masing-masing generasi itu mungkin beda-beda ya. Kalau sebelum ada CGP juga ada mungkin guru belajar, sebelumnya mungkin ada guru inti, guru bermutu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang untuk guru penggerak ini kesempatan untuk para guru itu sangat besar. Kalau dulu sebelum guru pembelajar itu mungkin cuma beberapa orang aja, mungkin dari sekolah itu ada yang sekolahnya tidak mendapatkan jatah untuk guru penggerak, karena waktu itu mungkin seleksinya cuma seleksi ujian atau sebagainya. Tapi kalau sekarang kita lihat yang penting gurunya punya semangat untuk mengikuti program guru penggerak itu bisa, tidak dibatasi yang mau 1 orang, 2 orang atau 10 orang dari sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengikuti jalur guru penggerak. Dan juga diharapkan dari hasil jalur guru penggerak ini nantinya tentunya sekolah kita lebih profesional dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita. Demikian juga pendidikan kita juga akan lebih bermutu lagi dan lebih baik lagi. Jadi juga pesan setelah tentu pemerintah menginginkan dengan adanya biaya yang dikeluarkan atau jalur penggerak itu, pemerintah menginginkan hasil dari program yang diadakan ini. Itu selanjutnya selalu jadi guru calon guru penggerak, jadi guru penggerak itu menginginkan pemerintah ini mendapatkan apa sih yang diberikan oleh guru penggerak terhadap pendidikan Indonesia. Dengan banyaknya, dengan bertambahnya pengetahuan, itu pemerintah juga ingin mendapat pendidikan hasil yang lebih baik. Jadi semakin banyak pengetahuan kita, maka tanggung jawab kita sebagai pada dunia pendidikan itu juga akan semakin besar. Mungkin yang lebih di garis bawahnya mungkin tanggung jawabnya nanti ya, setelah tamat setelah jadi guru penggerak. Iya, kebebasannya, tanggung jawabnya sebagai seorang guru penggerak itu belum lebih besar dibanding sebelum dia jadi calon guru penggerak. Baik Bu, saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan pada pembukaan pada hari ini. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Fon yang telah memberikan sambutan mewakili Bapak Sekolah karena beliau sedang ada rekon di Bukit Tinggi. Kemudian kita minta sedikit arahan dari pengajar praktik kami, yaitu Ibu Yuyut atau menjelaskan kepada Ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di sini. Alhamdulillah ini kali kedua kan, dan sangat apa ya, suasananya nyaman. Tadi ternyata ketika gerbang pertama tutup, ternyata ke sebelah, pas saya ke sebelah ada hotel. Sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, iman sehingga kita dapat berkumpul. Perkenalkan, nama saya Yuyut Andalian, itu berasal dari SMP Negeri 7 Payakumbuh, merupakan guru penggerak angkatan 6, kemudian guru bahasa Inggris. Dulu sempat mengajar di SMP 5, kemudian pindah ke SMP 7 2018. Oke, salawat dan salam itu lupa kita hadiahkan buat kunjungan kita. Intinya Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama dihormati Bapak Wakil, kemudian Pak Novi, Ibu-ibu dan Bapak yang berhadir. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini itu merupakan rangkaian pembelajaran, Pak. Jadi di kita itu ada namanya pembahasan tentang visi.
kalau kita di sekolah, pembahasan visi ini dilakukan ketika lokakarya. Jadi ini merupakan miniatur dari lokakarya. Karena suatu sekolah, suatu perusahaan atau suatu instansi akan bergerak baik ketika visinya sama dan memang tercantum jelas. Ketika visi tidak jelas, maka kita tidak bisa mengarahkan, menggiring, atau misalnya harus dibawa kemana. Begitu juga dari diri kita, keluarga kita, sampai sebuah perusahaan atau apapun itu, sebuah negara pasti ada visi. Jadi ini karena Bapak Novi itu belajar tentang visi, kemudian juga kemarin juga sudah belajar tentang filosofi di Hajat Dewantara yang kita tahu dulu cuma Tun Huri Handayani, itu pun karena ada di topi, di topi ada Tun Huri Handayani. Tapi kita tidak tahu esensi dari Tun Huri Handayani. Nah, setelah itu Pak Novi juga belajar dengan apa nilai yang terkandung, apa peran yang akan dilakukan oleh seorang guru, baik itu guru sebagai guru mapel atau guru kelas kalau di SD, atau sebagai guru penggerak. Yang mana sekarang Bapak Novi sekarang calon guru penggerak yang insya Allah akan menggerakkan pendidikan baik itu di sekolah, baik itu tingkat kota ataupun nantinya akan tingkat provinsi bahkan untuk nasional dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa SMK 3 ini sudah beberapa itu pada umumnya kerjanya yang oke-oke. Tapi kalau misalnya di Boga itu banyak yang keluar ya Pak? Iya. Ada waktu itu kalau angkatan berapa ya? Itu kalau dapat cerita, dia alumni sini. Kerjanya di di Dubai, di perhotelan, tapi dia bagian masak, bagian boga. Siapa ya waktu itu namanya? Jadi sempat cerita angkatan mana? SMK 3. Bisa ke Dubai gitu kan, dan itu mudah-mudahan juga jadi motivasi buat adik-adiknya nanti. Nah ternyata jangan apa ya, oh SMA 1, wah kok bisa jadi dokter. Oke, tapi setiap orang itu unik, berbeda-beda dan punya potensi yang tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Nah disitulah peran dari guru penggerak Pak Novi dan nanti kita semua bagaimana memainkan peran itu, membawakan nilai-nilai supaya nanti peserta didik anak binaan kita itu memang menemukan potensinya sehingga memang mendekatkan mereka dengan tujuan cita-cita. Nah yang ketiga baru belajar tentang modul visi. Nah ini yang modul ketiga, jadi di guru penggerak itu ada 10 modul, kita baru masuk modul yang ketiga. Nah, itu yang akan dipraktekkan oleh Pak Novi karena kemarin sudah dibahas dengan Fasil, kemudian juga sudah koneksi antar materinya juga sudah, dan itu langkah berikutnya adalah aksi nyata. Yang namanya aksi nyata berarti memang ketika belajar visi, dampak ke sekolahnya ketika ngapain? Berarti visi itu dibawakan ketika lokakarya. Nah, jadi terima kasih kehadiran adik-adik, kakak, bapak sudah ikut untuk apa ya? Untuk mensukseskan. Jadi setelah ini terkadang ketika belajar ada nanti yang kita bisa jadikan bahan diskusi yang nantinya tujuan akhirnya bagaimana memang mempersiapkan Pak Novi sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian dan ini sekaligus sebagai ajang pengimbasan apa yang sudah didapat oleh Pak Novi untuk rekan-rekan di sekolah. Jadi makanya di situ minimal 5 orang, tapi ketika banyak lebih baik, gitu. Karena saya kemarin itu di SMP 1 ketemu sama Bu Sari, wakil kurikulum,
Kalau seperti ini, kata beliau, mendingan seluruhnya ya Bu, gurunya katanya. Karena dengan mengetahui kerja, mengetahui prosedur-prosedurnya, sebenarnya itu mempermudah kerja wakil kurikulum, karena setiap guru tahu tentang perannya, tahu dengan langkah-langkah kerja yang nantinya akan bisa diterapkan dalam pembuatan program. Nah, dan kita tahu bahwa program ini yang diminta kalau sudah lokakarya, udah apa itu, mana programnya, dan kita itu yang apa ya istilahnya, yang kita bantu untuk memberi memberi informasi, sharing informasi, dan itu yang akan kita diskusikan. Mungkin itu saja untuk sebagai pengantar. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya, apa sih tentang apa ini? Jadi ini sebuah miniatur lokakarya. Jadi Bapak Ibu di sini itu berada di posisi anggap kita sedang lokakarya dan kita sedang membahas visi. Mungkin itu saja. Nah, untuk berikutnya Bapak izinkan nanti Novi akan memandu dari awal sampai diskusi pun dalam pertanyaan itu akan dipandu dengan Novi, karena kalau secara jam terbang itu sebenarnya udah tinggi nih. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bapak-Bapak sudah mau menyempatkan diri. Mungkin itu saja, kita mulai acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Ada Pak Novi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pengajar Praktik, Ibu Bu Yoyo, yang telah memberi arahan sedikit tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan kami berdiri Bu, karena akan mengungkapkan sedikit tentang diskusi isi dan prakasa perubahan pada guru penggerak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan diri di hari Sabtu ini di waktu liburan. Sebenarnya Bapak juga Pak Mulekson yang menyempatkan diri untuk datang di acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan diskusi isi dan prakasa perubahan guru penggerak. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Allah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Mulekson, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Bu Yoyo, Anda Melia SS. Kemudian yang sangat teristimewa kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Silakan Bu Titi. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi pada pagi hari ini yaitu tentang isi dan prakasa perubahan. Dan sebelumnya mungkin saya akan menampilkan sebuah tayangan. Nanti silakan Bapak Ibu menyaksikan dan memaknai kira-kira tayangan ini maksudnya apa.
kira-kira seperti itu. Apa kira-kira yang tergambar di pemikiran kita Bapak Ibu setelah melihat tayangan tersebut? Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, tadi kita sudah lihat ini, Bapak Ibu tahu siapa ini? Bernabe ya. Nah, jadi dari pertama dia melihat gunung es itu, kemudian apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari video tersebut? Mungkin Bu Erli bisa ada yang sudah tergambar? Ya. Baik Pak Nob, yang bisa kita lihat dari tampilan di situ bahwasanya ruang ini menggambarkan bagaimana dia bisa sampai di atas puncak gunung es. Berarti dia menggambarkan gimana ya saya bisa ke sana. Nah, agar dia bisa ke sana, dia akan berpikir bagaimana ya caranya saya akan bisa pergi ke sana. Nah, kemudian dari itu dia mulai dengan rencana, dengan persiapan, mulai untuk mengikuti supaya dia bisa ke sana. Ternyata untuk mencapai ke sana itu tidak mudah. Ada rintangan, tantangan yang membuat dia jatuh. Kemudian walaupun jatuh, dia akan tetap berusaha lagi sampai nanti dia jatuh. Itu gambarannya sementara. Terima kasih Ibu Eri. Berarti yang saya tangkap tadi ada perencanaan yang sangat matang, Bu. Ya. Pesan kita kepada Pak Ali, kira-kira apa setelah kita tonton tadi kan? Jadi mungkin ada pemikiran Bapak seperti apa kira-kira? Baiklah, terima kasih Pak Nob. Yang saya lihat tadi adalah di mana seorang beruang itu sudah memiliki perencanaan sebelum mendaki. Jadi ketika setelah mendaki palingnya jatuh keduanya, dia tidak gampang menyerah terhadap sampai ke tujuan di puncak tersebut, walaupun di akhir di puncaknya dia gagal lagi. Baik, terima kasih. Ya, sangat bagus sekali tanggapan dari Pak Alim ya. Jadi intinya bekerja keras ya Pak Alim. Jadi harus fokus dengan tujuan. Sepertinya Bu Devi juga ada yang mau dibicarakan oleh Bu Devi. Baik, terima kasih Pak Novi telah memberikan kesempatannya kepada saya. Izin Ibu, saya juga JGB Angkatan 11 Ibu, dan PB saya Bu Fatmasari. Mohon izin Ibu, dari gambar atau paparan yang saya tangkap dari video yang dipaparkan oleh Pak Nob itu, sebenarnya kita bisa mengambil atau menarik sebuah benang merah di sana. Untuk menggapai sebuah tujuan yang kita inginkan, kita harus mempunyai kiat-kiat dan strategi. Walaupun dalam perjalanannya untuk menggapai sebuah tujuan itu sangatlah sulit, tapi dengan kemauan dan kerja keras kita bisa mencapainya. Intisari dari video ini untuk menggapai sebuah harapan bersama itu harus ada strategi-strategi dan kiat-kiatnya. Jadi mungkin itu saja Pak Nob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jawabannya benar semua ya, sangat kiklon. Jadi ini kita kaitkan dengan diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang visi. Jadi visi itu seperti yang terlihat ya, kita yakin dengan potensi diri kita sendiri yang kita miliki untuk mewujudkan sebuah visi. Maka di dalam perjalanan tentu akan banyak terdapat rintangan dan halangan. Kita ingin sekolah ini begini, nah dengan aturannya yang sudah ditentukan seiring dengan aturan tersebut. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk mewujudkan sebuah visi dari kemajuan
tujuan sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan apa itu visi. Sebelum kita berdiskusi, di sini sudah dijelaskan visi menjadi bintang penunjuk arah, menuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Jadi visi ini Bapak Ibu sama seperti kereta api. Visi ini menjadi relnya, jadi penunjuknya. Jadi kita tetap berada di dalam jalur apapun visi yang akan kita ciptakan nanti. Tetapi ketika visi tersebut masih berada di dalam jalur, itu boleh dilaksanakan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan visi dari SMK Negeri 3 Payakumbuh, yaitu terwujudnya lulusan yang kompeten, berbasis industri dan teknologi. Kenapa berbasis industri dan teknologi? Karena kita SMK, jadi kita punya hotel, kemudian kita punya animasi ya Bu, kemudian kita punya TKJ, kemudian kita punya kuliner, ya kecantikan, dan usaha layanan wisata itu busana juga, itu semuanya produksi ya, berarti ada industri nanti yang bekerja sama dengan sekolah kita, kemudian menggunakan teknologi sebagai alatnya. Selanjutnya berwawasan lingkungan dan terciptanya pelajar Pancasila. Nah dari sini kita bisa jabarkan bahwasannya lulusan SMK ini nanti akan betul-betul menjadi lulusan yang siap bekerja, bukan siap kuliah. Kalau kuliah mereka bisa ke SMA. Nah, sepertinya sudah sesuai ya. Kemudian terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah include ada di sana beriman dan bertakwa, kemudian ada bekerjaan, kemudian ada di sana juga apa namanya tentang budaya kita ya, jadi ada di sana semuanya. Kemudian kita lanjutkan tentang visi yang akan kita rumuskan pada saat sekarang ini. Setelah kita tadi melihat dari visi SMK Negeri 3, apakah akan ada perubahan atau akan ada penambahan yang kita sampaikan nantinya? Itu yang akan kita diskusikan. Kemudian seiring dengan prakasa perubahan nanti apa kira-kira pembelajaran yang akan kita terapkan di dalam visi kita tersebut, apa yang kita tambahkan nanti. Kemudian sebelum kita lanjutkan untuk masuk kepada prakasa perubahan tersebut, ada beberapa kalimat rumpang yang sudah saya sediakan. Dan nanti saya meminta waktu kepada Bapak Ibu untuk mengisi. Nah, mengisi kalimat rumpang ini, yang pertama itu adalah kita memimpikan murid yang, nah kira-kira yang kita impikan ini muridnya yang bagaimana? Tentu sudah tergambar di dalam benak kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid ini adalah siapa sih sebenarnya? Nah, kemudian yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, apa yang kita utamakan? Tentu masing-masing kita berbeda nanti pemikirannya. Kemudian yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira yang disadari oleh murid kita ini. Kemudian yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk, nah kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira nanti? Pasti sudah ada nanti gambaran yang tergambar di dalam pemikiran Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah ini adalah kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi kita berpikir tentang cita-cita untuk murid, apa nanti yang akan Bapak Ibu isi. Ada 6 pertanyaan. Jadi kami sudah sediakan untuk lembarannya. Mohon nanti waktunya untuk Bapak Ibu mengisi di lembaran ini.
sebelum kita diskusi. Sambil mengisi boleh Bapak Ibu silakan untuk mencicipi snacknya. Ya, kita berdiskusi santai saja. Minumnya ada? Yang penting yang Bapak Ibu pikirkan ya, kita menjadikan murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kan kalimatnya masih rumpah itu tentang cita-cita untuk murid. Kepala besarnya ini cita-cita untuk murid.
nanti setelah ini kita akan mendiskusikan satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk membacakan langsung dari rangkaian kalimat tumpang. Tentang cita-cita untuk murid. Nah, sekarang kita lihat yang pertama sekali berurut saja yang biarin berlanjut ke Bapak Tasri, ke Bu Islan juga. Silakan berani di yang nomor satu saja kita sampaikan dulu. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Bahwasanya kita SMK 3, kita memimpikan murid-murid yang beriman, disiplin, kreatif, peduli dengan dirinya dan lingkungan, dan yang paling terutama sekali murid yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Terima kasih Ibu Herni. Berarti yang paling penting dari Ibu Herni tadi adalah kompetensi ya, memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Silakan Pak Taslim. Baiklah, izin mohon Bu. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang berkarakter yang baik, mempunyai sopan santun, dan juga yang paling utama mengembangkan yang ada di jurusannya, dan yang paling penting yaitu sholat jangan ditinggalkan. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Taslim. Berarti hampir sama dengan Bu Eri tadi ya, ada iman dan takwa itu termasuk sholat di sana. Kemudian mengembangkan keahlian berarti itu kompetensi ya, kompetensi. Tetapi yang saya tangkap dari Pak Taslim tadi lebih kepada pembentukan karakter ya Pak. Terima kasih Pak Taslim. Silakan Bu Mita. Baiklah, menurut saya dari kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, soleh, santun, berbudi pekerti luhur, berpikir kritis serta kreatif dalam semangat belajarnya. Terima kasih. Ya, jadi tambahannya, tetapi masih lebih kepada karakter yang terpenting. Baik, Ibu Arifan. Baik, dari saya sebagai seorang guru, kita memimpin murid-murid dengan memberikan bimbingan pembelajaran dan memberikan contoh yang baik bagi murid-murid kita, serta memotivasi murid-murid untuk mencapai potensinya masing-masing. Ya, dari Bu Rilihan tadi yang saya tangkap itu lebih ke kita memimpin murid-murid. Kemudian kira-kira Ibu Rilihan memimpikan murid-murid yang seperti apa kira-kira? Tadi kan Bu Rilihan ngomong itu pembelajaran tentang memimpin pembelajaran yang baik. Kemudian setelah kita pimpin pembelajaran yang baik, kira-kira yang Bu Rilihan impikan itu murid-muridnya yang bagaimana? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Taslim, kita mengarahkan murid-murid kita tadi ke potensinya masing-masing. Ya, itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Berarti ke kompetensinya ya Bu. Baik Bu Rilihan. Dilanjutkan dengan Ibu Lenya. Silakan Bu. Baik Pak. Kalau dari saya, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, rajin, mandiri, serta memiliki empati dan sikap saling menghargai satu sama lain.
Di Bu Ernia ada kreatif dan juga karakter ya. Berarti lima-limanya ada karakter. Kita minta juga kepada Bu Dewi mungkin. Ya baik Pak Nok, sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sudah bagus semuanya. Karena jawaban saya pada soal pertama, di mana impian kita terhadap anak-anak itu pasti hal-hal positif, ya. Karena kita mendoakan anak kita itu baik semuanya, berakhlak mulia dan memerdekakan dalam proses pembelajaran agar potensi-potensi positif anak dapat keluar. Bertujuan untuk anak-anak kita dapat bahagia setiap belajar agar dapat mengeluarkan potensi maksimal mereka dalam diri mereka sesuai minat dan bakat mereka. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Baik, berarti Bu Dewi sudah sesuai ya Bu dengan teman-teman kita semua, dan pastinya nanti sebagai gerakan yang positif, kemudian sesuai dengan minat bakat seperti yang kita lihat sekarang, itu disediakan ekskul, ada yang taekwondo, kemudian ada yang pasti, ada yang handai nanti, jadi sesuai minat. Berarti sudah pas ya Bu Dewi? Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua atau kalimat umum yang kedua. Di sana ada kita percaya bahwa murid adalah. Kita mulai dari Bu Ernia, silakan. Karena minyak di sana. Baik, dari saya, kita percaya bahwa murid adalah individu yang mampu dan memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Oke, Ibu Ernia menyampaikan tentang pengembangan potensi. Terima kasih Bu Ernia. Kemudian dilanjut dengan Ibu Rita kembali. Sama seperti Bu Fitria tadi, Pak Novi, Ya. individu mempunyai potensi unik dari setiap murid-murid tadi. Jadi dari kita bertanggung jawab untuk memahami dan menghormati setiap perbedaan dari potensi-potensi murid tadi. Terima kasih. Kemudian ya jawaban Bapak Ibu ya, berarti lebih kita mengembangkan potensi. Oke, silakan Ibu Mita. Baik, menurut saya kita percaya bahwa murid-murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing dan memiliki keistimewaannya serta memiliki yang dapat kita gali, dan sebagai guru kita bisa menggali secara optimal mungkin supaya anak-anak itu percaya terhadap karakternya dan keunikannya masing-masing. Terima kasih Ibu Mita. Masih tentang itu ya Bu Mita. Berarti sudah sepemikiran bahwa kita harus menggali apa yang dimiliki oleh siswa-siswa kita, kemudian kita bantu untuk mengembangkannya. Silakan Pak Taslim. Baiklah, izin Ibu Pak. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid berdedikasi dan memiliki niat yang kuat akan berhasil dalam belajar dan mencapai tujuan mereka. Dengan dedikasi dan niat yang kuat, mereka dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar dan berkembang. Baik, terima kasih Pak Taslim. Jadi di sana ada tambahan dedikasi untuk berkembang. Yang kita kembangkan tentu kompetensi yang sudah atau keunikan yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi. Silakan Ibu Erni, jawabannya bagaimana? Baik, kita percaya bahwasanya memiliki keunikan masing-masing dan memiliki potensi masing-masing yang semuanya perlu kita gali apa potensi dan keunikan yang mereka miliki. Kemudian dengan potensi itulah kita akan bisa melakukan pembimbingan dan pengembangan potensi yang sudah mereka miliki. Terima kasih Bu Erni. Seperti itu ya Bu, sudah saling koneksi antar materinya sudah ada sepertinya ini. Jadi keunikan
keunikan yang dimiliki oleh siswa kita atau hobi yang dimiliki oleh mereka, kita bantu untuk menggali dan mengembangkannya. Sudah satu tujuan kita ya Bu, di dalam bergerak seperti itu. Kemudian Bu Dewi sama, oke, padahal dulunya berjauh ya, tetapi ada koneksinya. Terima kasih Bapak Ibu, jawabannya sangat membantu sekali. Kita bisa bertukar pikiran. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, kalimat rupa yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, apakah yang diutamakan kira-kira? Boleh Bapak Ibu, boleh Bu Eri bulan lagi. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan pembelajaran yang lebih menitik beratkan kepada pendidikan karakter, kemudian pembelajaran yang memberikan skill pada siswa yang sesuai dengan kompetensi yang sudah mereka punya. Baik, kira-kira ada yang berbeda nggak dengan Bu Eri sebentar ini? Sama ya? Saat ditambahkan oleh Ibu Dewi. Baik Pak, untuk soal nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kolaborasi Pak, kerjasama, koordinasi. Karena tanpa hal itu maka tidak akan terwujudnya visi dan misi sekolah. Karena kita harus sadar untuk mewujudkan visi misi sekolah itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Berarti kita dalam mewujudkan visi dan misi nanti itu ada kolaborasi terlebih dahulu ya Bu Dewi, sehingga terwujudlah nanti pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Dewi, pembelajaran yang berpihak kepada murid atau siswa. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan atau kalimat rumpang yang selanjutnya, yang ini ya tadi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, boleh kata Swin duluan karena mic-nya sudah dipegang. Baiklah, Bapak adalah murid di sekolah, kita sadar betul bahwa akan pentingnya belajar dan partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Mereka memahami bahwa belajar bukan hanya mengingat materi, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan dan sikap yang positif. Dengan demikian dapat menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih Pak Taslim. Kira-kira ada Bapak Ibu yang berbeda? Bu Ibu ada yang berbeda jawabannya? Menambahkan dari Pak Taslim tadi. Di sana Pak Taslim menjelaskan bahwa belajar dan berpartisipasi mengembangkan diri, ya Pak, mengembangkan diri bagi peserta didik atau siswa. Ibu Mita, ada tempat Bu Mita, silakan. Seperti yang disampaikan Taslim tadi, perlunya potensi untuk mengembangkan. Selain itu juga perlu kerjasama menurut saya untuk mendapatkan sebuah supaya kita bisa mengembangkan potensi anak tersebut. Terima kasih Pak. Harus kolaborasi ya Bu Mita. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan atau kalimat rumpang selanjutnya, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk Ibu Deni, silakan Bu, sudah adu-adu tadi, sudah bersemangat ingin mengeluarkan pendapatnya. Baik Pak, terima kasih. Dari saya, kita warga di sekolah ini yakin untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri demi mencapai kualitas pendidikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Delia. Inovasi itu perlu ya Bu, karena kalau tidak ada inovasi murid kita hilang nanti di sekolah. Seperti kemarin dari yang kita tidak sekolah pusat keunggulan, sekarang kita insya Allah sudah pusat keunggulan, sehingga murid kita membludak ya Bu. Dari 1.300 sekian yang daftar,
yang diterima cuma 600. Jadi mungkin nanti sekolahnya lagi yang perlu kita kembangkan. Jadi berinovasi. Kan tambahan Ibu Ellen, silakan. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita dan impian siswa kita untuk menjadikan mereka siswa yang berkarakter dan kompetensi di bidang yang mereka pelajari. Jadi nanti baik Bu Eni, setelah kita berinovasi, kemudian kita mampu untuk juga membimbing siswa menjadi siswa yang berkarakter seperti di profil pelajar Pancasila ya Pak. Bu, Pak Tasmin ada yang mau ditambahkan boleh? Yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif. Kami berusaha untuk membangun hubungan yang erat antara guru, murid, dan orang tua sehingga setiap individu dapat merasa aman dan siswa pun termotivasi untuk belajar dan berkembang. Terima kasih Pak Tasmin. Berarti silaturahmi itu pentingnya Pak. Kalau kita tidak bersilaturahmi tentu nanti tidak terjalin kerjasama yang baik. Kemudian pembelajaran pun nanti tidak berjalan dengan efektif. Terima kasih pendapatnya Pak Tasmin. Bu Dewi, bagaimana, ada tambahan Bu di kalimat umpan nomor 5? Baik, kita seluruh warga di sekolah ini yakin untuk menggapai tujuan bersama, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Semua warga sekolah harus bahu-membahu serta saling membantu karena ide-ide dari seluruh warga sekolah sangat penting sebagai masukan atau pertimbangan untuk mewujudkan tujuan bersama seperti yang diharapkan. Kerjasama ya, yang terpenting karena kita tidak bisa nanti berjalan sendiri seperti diskusi yang kita lakukan sekarang ini ya Bapak Ibu. Tidak bisa mungkin saya berdiri di sini sendirian tanpa bantuan dari Bapak Ibu. Jadi ada kerjasama di antara kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di yang terakhir. Di sana ada kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah sepertinya